lagi di Betri bersama saya Febe dan Kak Kasih. Ada tamu undangannya nih. Oke Kak, kali ini kita mau membahas mengenai PDKT atau pendekatan. Menarik nih. Sebelum kita membahas lebih lanjut, aku pengen tanya dong sama Kak Kasih. Pernah nggak? Pasti punya ya pengalaman tentang PDKT ini. Apalagi dengan aku yang masih nggak tahu apa-apa. Asik, bercanda. Oke, pernah nggak Kak pengalaman PDKT itu seperti apa waktu Kakak? Pernah banget lah, ya sedikitnya mungkin 1, 2, 3 kali. Ya tapi mungkin karena kita cewek gitu ya, yang lebih sering PDKT ke kita tuh ya cowok gitu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga kalau cewek PDKT juga terhadap cowok gitu ya. Nah, PDKT ini penting gitu, karena dari PDKT atau pendekatan ini kita bisa mengenal pasangan kita atau mengenal orang lain yang sedang dekat dengan kita. Ya, hal-hal yang umum aja dulu lah. Misalnya kita lagi pendekatan nih, kira-kira cewek ini sukanya warna apa ya, terus sukanya makan apa ya, yang umum-umum begitu. Itu sangat penting menurut Kak Kasih kalau untuk PDKT gitu. Iya. Aku juga pernah sih kayak gitu. Sekarang juga masih PDKT, kan belum menikah. Jadi, tapi Kak, kalau aku tuh ya itu sama kayak Kakak, mungkin mengenal dulu dia seperti apa, latar belakangnya seperti apa. Padahal kan sebenarnya tuh katanya orang kan katanya jangan melihat itu. Tapi sebenarnya penting kan Kak? Penting banget. Soalnya apalagi tadi soalnya PDKT ini merupakan langkah awal kita untuk bisa tahu terhadap pasangan kita. Gimana sih orang ini? Apakah dia seorang yang supel atau mungkin dia yang introvert ya, atau ekstrovert dan lain sebagainya. Jadi dari PDKT ini kita bisa tahu orang yang sedang dekat kita ini gimana sih orangnya gitu. Jadi perlu namanya keterbukaan. Betul sekali. Keterbukaan Kakak kayak gimana? Tapi faktanya nih ya, pasti saya juga yakin nih Feba pasti sedang mengalaminya gitu ya. Faktanya ketika kita sedang PDKT atau pendekatan terhadap orang lain, yang sering kita tampilkan itu semuanya hal-hal yang baik. Betul banget. Jarang namanya yang negatif Kak, karena ya itu tadi aku udah pernah bahas juga. Pasti akan ilfeel kalau sudah tahu negatif dari orang tersebut, apalagi pasangan kita ya. Iya betul banget itu. Jadi semuanya yang kita tampilkan itu termasuk penampilan kita, tutur kata kita, kelemah lembutan kita dan lain sebagainya. Padahal aslinya itu mungkin dari semua yang dia tampilkan itu mungkin setengah dari ya itu yang benarnya gitu, dan yang lainnya itu kamuflase supaya diterima dan lain sebagainya. Nah, tapi yang namanya PDKT atau pendekatannya nggak cukup 1-2 hari, akan butuh waktu yang panjang sehingga kita bisa mengenal orang tersebut, orang yang sedang dekat dengan kita. Nah, tadi kita sudah sedikit singgung tentang keterbukaan. Nah, di dalam PDKT inilah kita bisa saling terbuka terhadap orang yang sedang dekat dengan kita gitu. Jadi bukan berarti juga segala sesuatu yang menyangkut privasi kita, segala kerahasiaan yang dimana orang lain sebenarnya nggak boleh tahu, malah kita beberkan segala sesuatu. Nggak mungkin juga seperti itu. Tapi ada hal-hal yang bisa kita bangun untuk bisa menjadi fondasi ketika nanti kita ambil keputusan, wah kayaknya ini udah pas deh untuk saya ambil langkah, kita mau menikah. Sehingga banyak loh pasangan sekarang ini yang pada akhirnya menyesal, kemudian kayak merasa ditipu gitu sama pasangannya. Dulu waktu PDKT, waktu pacaran ngomongnya baik-baik, sekarang ya ampun. Jadi ketahuan deh. Menyesal akhirnya. Iya gitu. Jadi ya seperti itu. Misalnya nih, dulu waktu setiap kali ketemuan pasti wangi, penampilannya gagah atau cantik begitu. Sekarang udah menikah ya astaga, mandi aja mesti perlu diseret-seret. Paling males ya. Iya gitu. Nah, sekarang aku pengen tanya tips-tipsnya. Maksudnya kayak awalnya tuh harus kayak gimana dulu untuk namanya keterbukaan.
Oke, tadi Kak Kasih sudah bilang kan, kalau yang namanya PDKT atau pendekatan tuh nggak hanya butuh waktu 1-2 hari gitu ya. Prosesnya cukup panjang supaya kita bisa jauh lebih mengenal. Nah, saya pikir ketika kita sedang bicara dengan orang yang sedang dekat dengan kita, ketika kita banyak pertemuan yang intens begitu ya, pastinya kita sedikit demi sedikit pasti mengenal orang yang sedang dekat dengan kita. Nah, kalau misalnya kita tahu bahwa karena kita dua nih cewek ya, nah cowok yang sedang deketin kita ini orangnya kayaknya supel deh, dia orangnya extrovert, dan kemudian ketika bicara kita bisa bicara banyak hal, maka mungkin kita bisa lebih banyak bertanya gitu ya, menggali informasi yang menyangkut tentang dirinya, tapi yang pada awalnya pasti hal-hal yang umum begitu ya. Nanti kalau misalnya sudah pendekatan kita sudah jauh lebih dalam, yang pastinya hal-hal yang privasi yang mungkin kita percaya, kita bisa terbuka, karena keterbukaan itu bisa muncul ketika kita percaya terhadap pasangan kita gitu. Betul, bener sih. Luar biasa ya. Jadi sekarang aku harus mulai terbuka nih. Tapi ada kok, maksudnya semakin, tadi benar kata Kak Kasih, kalau misalkan semakin lama kita mengenal, semakin tahu apa sifatnya dia seperti apa, bla bla blanya itu banyak. Jadi ini cocok nggak sih sama aku, cocok nggak sih? Pasti akan berpikir. Jadi ya itu keterbukaan muncul karena kita percaya sama pasangan kita. Nah, selain kita bisa menggali informasi lebih dalam, kemudian ketika kita sudah merasa yakin, sudah merasa ada sedikit kepercayaan terhadap pasangan kita, tidak juga salah kalau misalnya kita kenalin ke orang tua. Oh iya, betul. Feba sudah kenalin ke orang tua? Ya, asik. Teman-temannya sudah, semuanya sudah, jadi mengenal. Kita tahu komunitasnya dia gitu ya. Jadi ketika dia lagi ngumpul sama temannya, dia nggak sungkan buat ngajak kita. Ketika ada acara keluarga, dia nggak sungkan untuk ngajak kita untuk bisa bergabung bersama-sama. Jadi dari situ kita juga bisa tahu, oh ternyata dia punya latar belakang keluarga seperti ini, gitu kan. Kemudian kita juga bisa tahu dari cerita-cerita keluarganya, dari mama papanya, kakak-kakaknya, saudaranya, dan yang lain-lain itu, bahwa ternyata si doi ini ya orangnya seperti ini. Jadi kita akan semakin banyak tahu, mengenal pasangan kita. Apalagi kalau misalnya ketika kita tanya dan dia menjawab dengan lugas gitu kan. Tapi satu hal juga, kita nggak perlu memaksa gitu kan, karena keterbukaan itu privasi orang gitu. Betul. Jadi dia memilih untuk terbuka ke kita, itu haknya dia. Kalau mungkin dia juga memilih untuk tidak terbuka dengan kita, itu juga haknya dia. Nah, tapi kita bisa tahu itu bagaimana kita bisa yakin terhadap pilihan kita, ya lewat itu tadi, pendekatan tadi yang kita lakukan ya. Jadi saya pikir ketika kita memulai pendekatan dengan baik dan kemudian kita sudah mengenal, saya pikir dengan adanya kepercayaan si dia itu ke kita, dia pasti akan terbuka terkait dengan dirinya, terkait dengan keluarganya, hal-hal yang dia nggak suka. Begitu juga sebaliknya gitu. Oke, wow, luar biasa ya. Sungguh informasinya sangat penting buat saya dan teman-teman saya di luar sana. Oke, ada ayat firman Tuhan nggak Kak? Oh iya, pasti itu ada, karena firman Tuhan ini jadi landasan kita ya. Bagaimanapun kita hidup, bergaul gitu pada siapapun, firman Tuhan ini harus jadi landasan. Saya punya satu firman Tuhan untuk Faber dan juga teman-teman di luar sana, di dalam Roma 12 ayat 9 yang berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, jadi kalau Feba sekarang lagi pendekatan, jangan pura-pura ya. Tampilkan aja apa adanya gitu. Tampilkan sesuai dengan apa yang memang buat kamu nyaman gitu ya. Jangan sampai kita berpura-pura ya, pura-pura apa sih? Kayak sabar, padahal sebenarnya itu kita udah nggak nyaman banget gitu ya. Ya kita bisa menyampaikan apa yang bisa yang ada di dalam hati kita, tapi
itu tadi jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik, kita bisa sampaikan dengan baik. Ketika kita nggak suka terhadap si dia yang lagi pendekatan terhadap kita, ya kita sampaikan dengan baik. Jangan sampai, kalau istilah yang tren itu kan, jangan sampai kita apa itu isi bukan Apa? PHP. Iya, PHK lagi. Waduh, itu pekerjaan Kak. PHP, jangan sampai kita memberi harapan palsu ya. Jadi dia sudah berharap-harap, nyata-nyatanya kita palsu gitu, pura-pura. Istilahnya apa ya? Ditinggal lagi sayang-sayangnya ya. Iya, benar. Gitu. Oke, wah luar biasa informasi pada hari ini, episode yang sangat menakjubkan buat saya dan teman-teman di luar sana yang lagi pendekatan bersama pasangannya mungkin yang sekarang atau yang lain. Oke, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa, dadah.